Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini panen telur melimpah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau banyak seperti ini lebih baik kita jual saja ya. Tapi gimana ya cara pemasarannya? Kurang tahu juga nih. Yuk kita pelajari materi pemasaran bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ika Yulia Mawarti di Mapel Prakarya. Hari ini kita akan belajar tentang promosi usaha. Strategi promosi menjadi bagian dari suatu teknik pemasaran yang tentunya sangat penting bagi kelangsungan usaha. Promosi itu apa sih? Promosi merupakan kegiatan bidang marketing atau pemasaran yang merupakan komunikasi kepada konsumen yang memuat informasi, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang ditawarkan kepada konsumen. Kegiatan utama promosi ada 3, yaitu informing atau menginformasikan. Informing, hal ini bertujuan supaya masyarakat luas atau konsumen yang ditargetkan itu mengetahui produk yang akan kita tawarkan. Yang kedua yaitu persuading atau membujuk. Nah, kegiatan ini untuk mengantisipasi kompetitor dari usaha kita atau pesaing dari usaha atau produk kita. Dan yang terakhir adalah reminding atau mengingatkan kembali supaya produk kita atau usaha kita ini tidak tersingkirkan. Nah, tujuan dari kegiatan promosi itu adalah untuk meningkatkan volume penjualan dan menarik minat konsumen untuk membeli produk kita. Jadi, tujuan akhirnya supaya konsumen itu membeli produk kita. Kenapa sih promosi harus dilakukan? Karena promosi itu bagian yang sangat penting ketika kita menjalankan sebuah usaha. Karena apabila kita tidak mempromosikan usaha atau produk yang kita miliki, maka penjualan atau usaha kita tidak akan maksimal. Apabila penjualan tidak maksimal, kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang maksimal juga, bahkan bisa merugi. Jadi, kegiatan promosi ini sangat penting. Untuk strategi promosi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, periklanan atau advertising. Yang kedua, penjualan tatap muka atau personal selling. Yang ketiga, publisitas atau publicity. Yang keempat, promosi penjualan atau sales promotion. Dan yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing. Nah, untuk yang pertama adalah periklanan atau advertising, merupakan bentuk promosi menyajikan ide tentang barang atau jasa yang kita punya secara non-personal kepada sponsor-sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Jadi, kita bisa melalui media, bisa melalui acara, bisa melalui influencer yang kategorinya dia memang memerlukan pembayaran. Jadi saat kita mengiklankan produk itu ada fee yang diterima oleh orang yang mengiklankan produk kita. Yang kedua, penjualan tatap muka atau personal selling, yang merupakan bentuk promosi secara personal dengan bicara langsung kepada konsumen. Jadi kata kunci untuk penjualan tatap muka yaitu harus adanya pertemuan langsung dari penjual atau promotor ke calon pembeli atau konsumen. Yang ketiga yaitu publisitas atau publicity, merupakan kegiatan sebagai upaya usaha untuk mendukung dan membina citra usaha yang baik. Kata kuncinya yaitu pencitraan. Jadi seperti kegiatan mengampanyekan dari usaha yang kita miliki. Contohnya, mereview produk yang dilakukan oleh YouTuber ataupun bisa dilakukan oleh influencer dan juga dilakukan endorsement kepada influencer atau YouTuber tersebut.
Jadi ketika periklanan itu hanya kita memberikan video ataupun gambar tentang produk kita, tapi kalau publisitas itu produk kita digunakan langsung oleh orang yang akan mempromosikan dari produk kita. Yang keempat yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Nah, kegiatan ini biasanya untuk persuasi langsung melalui beberapa hal yang menarik minat konsumen. Persuasi itu apa sih? Persuasi itu adalah kegiatan mempengaruhi dari konsumen secara mencolok. Contohnya nih, ada branding package, buy one get one, cashback, potongan harga, diskon, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bagian dari sales promotion. Jadi untuk merangsang langsung konsumen untuk segera membeli produk kita. Yang terakhir ada pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu pemasaran yang dilakukan secara langsung dengan pembeli yang sasarannya sudah ditujukan secara pas. Nah, apa perbedaannya dengan personal selling atau penjualan tatap muka? Kuncinya penjualan tatap muka itu harus ada pertemuan secara langsung dari pihak penjual maupun pembeli. Kalau direct marketing bisa bertemu, bisa tidak, tapi target konsumennya sudah ditetapkan secara jelas. Misalnya nih, produk bimbingan belajar. Nah, itu target konsumennya pasti dilakukan ke anak sekolah SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena seperti yang tadi Ibu katakan, pemasaran langsung itu target konsumennya sudah jelas, bidikannya sudah tepat. Jadi, jika bimbel atau bimbingan belajar pasti korelasinya memasarkan ke anak sekolah, bukan ke yang lain. Misalkan orang yang hobi memancing gitu, bukan kan? Nah, walaupun ada 5 strategi promosi, tidak selalu kita hanya menggunakan satu. Kita bisa mengkombinasikan dari beberapa strategi supaya dapat lebih efektif untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk kita. Untuk media promosi ada 2 jenis, yaitu media cetak dan media digital atau elektronik. Untuk media cetak itu terdiri dari flyer, brosur, poster, dan katalog. Flyer memiliki fungsi yang sama dengan brosur, yaitu menyampaikan informasi dan menjadi media promosi. Nah, perbedaan antara flyer dan brosur itu ukuran flyer lebih kecil dari brosur, berkisar A5 atau A6. Flyer biasanya dicetak di satu sisi. Jika brosur dicetak pada kedua sisi, ukuran kertas lebih besar dari flyer, memiliki lipatan menjadi 2-3 bagian. Brosur dicetak pada kertas yang tebal dan berkualitas. Karena itu, biaya pembuatan brosur lebih mahal dibandingkan dengan biaya pembuatan flyer. Untuk katalog, isinya biasanya penjelasan mengenai produk kita. Ini merupakan contoh dari flyer. Dan ini merupakan contoh dari brosur. Untuk media digital atau elektronik biasanya sangat mudah. Yang sering kalian jumpai yaitu berupa video maupun foto dari produk tersebut. Zaman sekarang penjual diuntungkan dengan adanya medsos. Melakukan promosi melalui media sosial terbukti ampuh dengan penghasilan yang lebih meningkat dan berkembang dari waktu ke waktu. Semua orang mempunyai media sosial dan ini menjadikan produk mudah dikenal minimal dalam lingkaran pertemanan yang ada. Bagi perusahaan dan pebisnis yang lebih besar, maka kekuatan media sosial pun bisa digunakan untuk melakukan promosi produk juga jasa sehingga banyak halayak yang mampu mengenali juga tertarik untuk membeli produk dan jasa tersebut. Semua itu berkat adanya media sosial dengan beragam bentuk juga beragam cara yang bisa digunakan untuk melakukan promosi tersebut. Ini merupakan contoh promosi di Instagram. Untuk
Untuk materi media promosi sudah habis ya. Untuk tugas individu kalian adalah memilih produk unggas petelur, telur ayam, bisa telur bebek ataupun telur puyuh. Kemudian buatlah flyer yang menarik, isi desain meliputi nama produk, gambar produk, keunggulan produk, harga produk, nomor telepon dan alamat. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.